Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Ahlia Syukron dari kelas 11 TKRO 1 absen 34. Perkenalkan, nama saya Satria Putra Arianto dari kelas 11 TKR 1 absen 32. Di sini kami akan mempresentasikan materi peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Materi pertama akan dibacakan oleh saya dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Satria. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. 1. Makna hubungan internasional. Secara sederhana, hubungan internasional berarti sebuah hubungan antar bangsa, baik antara warga negara suatu negara dan warga negara lain, negara dan individu atau badan hukum, serta negara dengan negara. 2. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Kerjasama antar negara diperlukan antara lain karena dua faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal, yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Kelangsungan hidup sebuah negara dapat terancam karena kudeta intensial negara lain hingga penguasaan oleh negara lain. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dari negara lain. Yang ketiga, politik luar negeri Indonesia. Dalam menjalin hubungan internasional, kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan UUD NRI tahun 1945 pada alinea keempat tentang tujuan negara, yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Yang keempat, politik luar negeri bebas, dan Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dapat diartikan Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengaktifkan diri pada salah satu blok, yaitu blok barat atau blok timur. Aktif dapat diartikan Indonesia aktif bekerja sama dengan negara lain dalam bentuk perdamaian dunia. Garis besar politik Indonesia tentang ketidak berpihakan atau non-alignment berdasarkan sejumlah dokumen sebagai berikut. Yang pertama, tanpa mengikatkan diri pada fakta-fakta militer yang ada, berusaha menghapus atau setidak-tidaknya mengurangi ketegangan internasional yang lahir karena pertentangan dua blok dunia. Yang kedua, menjauhkan diri dan meninggalkan penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan dan tekanan untuk sebaliknya mengutamakan seluruh perundingan sebagai alat. 3. Menghapuskan penjajahan sehingga pergaulan antar bangsa dan antar negara didasarkan pada prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai. Peran Indonesia untuk tidak memilih atau memihak salah satu kelompok barat atau timur, tetapi menekankan pada peran atau kontribusi lain. Yang pertama, Indonesia memprakarsai KAA pada tahun 1955 yang diikuti dari negara-negara Asia dan Afrika. Yang kedua, Indonesia memprakarsai gerakan non-blok pada tahun 1961, yaitu kelompok negara-negara yang memilih tidak bergabung dengan blok barat maupun blok timur. Yang ketiga, Indonesia aktif dalam berbagai organisasi regional maupun internasional, diantaranya ASEAN dan APEC. Pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama bilateral atau dua negara, kerjasama regional atau dua atau lebih negara di suatu kawasan, dan kerjasama multilateral atau banyak negara. Berikut kerjasama tersebut contohnya. 1. Kerjasama pada bilateral. Yang pertama, kerjasama RI Indonesia dan Vietnam pada 25 Juni 2015 ditandatangani kesepakatan peningkatan kerjasama Indonesia-Vietnam dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, perdagangan, maritim, penentuan batas wilayah, people-to-people contact, dan permasalahan terkait hukum dan kekonseluran serta kerjasama regional dan global. Yang kedua, kerjasama Indonesia-India. Terdapat Indonesia-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement 2 CECA. Hasil 2 CECA diharapkan dapat mendorong peningkatan. Yang ketiga, kerjasama Indonesia-Jepang. Indonesia dan Jepang telah menandatangani kemitraan strategis Indonesia-Jepang pada tahun 2006. Selanjutnya, kerjasama regional. Yang pertama, kerjasama Indonesia dengan Summit
Indonesia memprakarsai EAS, salah satu upaya untuk memberantas ilegal penangkapan ikan secara ilegal. Upaya ini membantu Indonesia dalam mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia dan upaya pengembangan kerjasama di bidang maritim yang bersifat komprehensif di kawasan Asia Timur. Yang kedua, Southwest Pacific Dialogue atau SWPD merupakan forum yang digagas oleh Indonesia sebagai upaya menjembatani sekaligus mempererat hubungan antara negara-negara di kawasan ASEAN, khususnya Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Barat Daya yang berbatasan dengan Indonesia bagian timur. SWTP beranggotakan 6 negara yaitu Australia, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, Selandia Baru, dan Timur Leste. Yang ketiga, kerjasama multilateral. Konvensi Asia Afrika KAA atau Konferensi Asia Afrika adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara yang memiliki persamaan nasib, yaitu sebagai bekas negara jajahan. Yang kedua, PC Building Commission atau PBC, sebuah badan penasehat antar negara dari PBB untuk itu pembangunan perdamaian. Sarana hubungan internasional. Menurut J. Frankey, ada bermacam-macam sarana yang digunakan untuk melakukan hubungan internasional, yaitu diplomasi, negosiasi, lobi, propaganda, serta bidang-bidang aktivitas ekonomi dan kekuasaan militer. A. Diplomasi. Diplomasi digunakan untuk memperjuangkan kepentingan setiap negara. Dalam arti luas, kata diplomasi menunjuk pada seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan bangsa dan negara lain. B. Negosiasi. Negosiasi atau perundingan merupakan suatu usaha untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melebihkan pihak ketiga. Beberapa jenis negosiasi adalah perundingan yang diadakan dalam rangka perjanjian multilateral disebut diplomatic konferensi. Selain perundingan resmi tersebut, ada perundingan tidak resmi, yaitu disebut koridor talk. C. Lobby. Lobby merupakan kegiatan politik yang dimaksudkan untuk memengaruhi negara tertentu. Tujuannya adalah memastikan bahwa pandangan atau kepentingan suatu negara dapat tersampaikan sehingga kerjasama yang dijalankan dapat terlaksana. Yang D. Propaganda. Propaganda merupakan suatu usaha sistematis yang dilakukan untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Yang E. Ekonomi. Sarana ekonomi tidak perlu ditangani oleh pemerintah, tetapi diserahkan kepada lembaga-lembaga internasional. Sarana ekonomi dapat dipakai saat masa damai, misalnya perdagangan dan bantuan internasional ketika terjadi bencana. F. Kekuatan militer. Peralatan dan kekuatan militer dimonopoli oleh pemerintah. Dengan peralatan militer yang hebat dan kuat, keyakinan dan stabilitas untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain semakin baik karena tingkat kepercayaan tinggi. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional adalah wadah kerjasama beberapa negara mencapai suatu tujuan bersama yang telah disepakati, contohnya PBB ASEAN dan Gerakan Non-Blok atau GNB. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pembentukan PBB, United Nations atau UN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan sebuah organisasi internasional beranggotakan hampir seluruh negara di dunia. PBB lahir melalui gagasan yang dimunculkan oleh beberapa pemimpin negara untuk menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang dan mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Indonesia dan peran PBB. Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB pada tahun 1950 sebagai anggota ke-60 PBB. Indonesia sempat keluar dari PBB pada tahun 1965, namun kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Indonesia telah merasakan peran PBB dalam mempertahankan kemerdekaan. Peran PBB tersebut meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, PBB berperan dalam pembentukan KTN atau Komisi Tiga Negara pada tahun 1947 yang mengawasi perjanjian Renville.
Yang kedua, PBB membentuk UNCI atau United Nations Commission on Indonesia pada tahun 1949 dalam menyelesaikan sengketa antar Indonesia dan Belanda serta membawa Indonesia dan Belanda ke perundingan Romroyen. Yang ketiga, PBB membentuk UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority sebagai administrator sementara Irian Barat pada tahun 1962 sebelum menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1963. Peran aktif Indonesia. Indonesia berperan aktif dalam PBB. Peran aktif Indonesia dalam PBB ditunjukkan dalam hal-hal berikut. Pertama, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik pernah menjabat sebagai Ketua Sidang ke-26 Majelis Umum PBB pada tahun 1971. Kedua, Indonesia juga sudah 3 kali menjabat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan atau TK PBB, yaitu pada tahun 1973 sampai 1974, 1995 sampai 1996, dan 2007 sampai 2008. Yang ketiga, Indonesia menjadi anggota sejumlah lembaga di bawah naungan PBB seperti Dewan Sosial dan Sosial Perserikatan, Organisasi Pangan dan Pertanian, dan lain-lain. 2. Peran Indonesia di ASEAN. Pembentukan ASEAN. ASEAN merupakan organisasi kerjasama di kawasan Asia Tenggara yang didirikan melalui Deklarasi ASEAN tanggal 28 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Negara pendiri sekaligus yang tergabung dalam ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Latar belakang terbentuknya ASEAN adalah persamaan senasib sebagai negara yang pernah dijajah. Seluruh negara ASEAN kecuali Thailand memang pernah dijajah bangsa asing. Persamaan inilah yang menimbulkan perasaan setia kawan di antara bangsa-bangsa Asia Tenggara. Peran Indonesia di ASEAN. Peran aktif Indonesia di ASEAN ditunjukkan dalam hal-hal berikut. Antara lain, 1. Selain sebagai satu negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN, Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN pertama di Bali pada tahun 1976. Selanjutnya, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN tahun 2003 dan pada tahun 2011. 2. Sekretariat ASEAN terletak di Jakarta dan berfungsi sejak tanggal 7 Juli 1976. Sekretariat ASEAN adalah tempat Sekretariat Jenderal ASEAN yang bertugas antara lain memprakarsai, memberikan nasihat, melakukan koordinasi, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ASEAN. C. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Peran Indonesia di gerakan non-blok. Pembentukan gerakan non-blok. Bagi Indonesia, gerakan non-blok atau GNB merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya, dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip gerakan non-blok atau GNB sebagai negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selain itu, diamanatkan pula bahwa Indonesia melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua mandat tersebut juga merupakan falsafah dari GNB. Peran Indonesia di gerakan non-blok. Yang pertama, salah satu pemrakarsa GNB atau gerakan non-blok. Indonesia menjadi salah satu negara yang memprakarsai pendirian gerakan non-blok. Hal tersebut diwakili oleh Presiden Soekarno selaku pemimpin negara pada saat itu. Selain Indonesia, terdapat 4 negara yang mempelopori perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat dari hukum-hukum tertentu.
Menurut Oppenheimer, Lauterpact, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. Berdasarkan pengertian-pengertian yang sudah ada di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Perjanjian internasional pada dasarnya merupakan sebuah persetujuan dan kesepakatan. Yang kedua, subjek dari perjanjian internasional itu sendiri adalah semua subjek hukum internasional, terutama negara dan organisasi internasional. 3. Objek perjanjian internasional itu sendiri adalah semua kepentingan yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam skala internasional. 4. Perjanjian internasional bisa terdapat dalam dua bentuk, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Bentuk-bentuk perjanjian internasional. Ada beberapa bentuk perjanjian internasional yang harus diketahui. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang satu, pertama yaitu konvensi atau convention. Ialah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi yang bersifat multilateral. Konvensi biasanya bersifat law-making treaty dengan pengertian peletakan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Yang kedua, traktat. Ialah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting dan mengikat negara secara menyeluruh. Umumnya bersifat multilateral. Namun, demikian adanya kebiasaan negara-negara di masa lampau menggunakan istilah treaty untuk perjanjian bilateral. Untuk yang ketiga, yaitu persetujuan. Ialah bentuk perjanjian internasional yang umumnya bersifat bilateral dengan substansi lebih kecil lingkupnya dan dibandingkan dengan materi yang diatur dalam treaty atau convention. Bentuk ini secara terbatas juga digunakan dalam perjanjian multilateral. Untuk yang keempat, pengaturan. Bentuk lain dari perjanjian yang dibuat sebagai pelaksana teknis dari suatu perjanjian yang telah ada, seiring juga disebut sebagai specific atau implementing arrangement. Yang kelima, yaitu Memorandum of Understanding. Ialah perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk. Untuk yang terakhir, yaitu ada pertukaran nota. Ialah suatu pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintah masing-masing negara yang telah disetujui bersama mengenai suatu masalah tertentu. Berikut yang C. Di sini ada perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama yaitu tahapan perjanjian internasional. A. Pendapat para ahli. Yang pertama yaitu menurut Mohtar Kusumat Madja memberikan tahapan-tahapan dalam kebiasaan internasional melakukan perjanjian internasional, yaitu A. Perundingan atau negotiation. B. Pendatanganan signature. C. Pengesahan atau ratification. Yang kedua yaitu menurut Pierre Fremont. Ia menjabarkan dua prosedur pembuatan perjanjian internasional menjadi sebagai berikut. Yang A. Prosedur normal. Prosedur ini mengisyaratkan adanya persetujuan parlemen melalui tahap perundingan, pendatanganan, dan ratifikasi. Untuk yang B, prosedur yang disederhanakan. Prosedur ini tidak mengisyaratkan persetujuan parlemen dan ratifikasi. Sejatinya, prosedur ini timbul karena ada kondisi yang mengharuskan pengaturan hubungan internasional diselesaikan dengan cepat. B. Menurut hukum positif Indonesia. Selain pendapat dari para ahli, secara lebih tegas tahapan perjanjian internasional tertuang jelas dalam pasal 4 UU nomor 24 tahun 2000. Adapun isi UU tersebut menyatakan bahwa tahapan membuat perjanjian internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjajakan. Adapun tahapan pertama dalam pembuatan perjanjian internasional adalah penjajakan. Dalam proses penjajakan, berbagai pihak akan berunding terkait kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional. Untuk yang kedua, tahapan selanjutnya setelah adanya penjajakan
adalah perundingan. Dalam tahap ini, hal yang dilakukan adalah pembahasan mengenai isi perjanjian dan masalah-masalah teknis yang disepakati dalam perjanjian internasional. Jika perjanjian bersifat bilateral, maka perundingan dilakukan oleh kedua negara. Sedangkan jika sifat perjanjiannya multilateral, maka perundingan dilakukan melalui konferensi khusus atau dalam sidang organisasi internasional. Biasanya akan ditunjuk perwakilan tiap negara. Hal ini akan menjadi wewenang sepenuhnya dan negara yang bersangkutan. Untuk yang ketiga yaitu perumusan naskah perjanjian. Pada tahap ini, rancangan suatu perjanjian internasional akan dirumuskan. Untuk yang keempat yaitu ada penerimaan naskah perjanjian. Selanjutnya adalah penerimaan naskah perjanjian. Tindakan ini merupakan salah satu tahap akhir dari menghasilkan sebuah kerangka perjanjian. Namun, sebelum isi perjanjian dikemukakan secara lebih rinci, pada tahap ini telah terdapat keterikatan pada tiap peserta perundingan untuk tidak mengubah kerangka perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, di sini yang kelima yaitu ada pendatanganan. Merupakan tahap yang hampir selesai dari sebuah perjanjian internasional. Saat kesepakatan sudah didapat, maka saatnya untuk melakukan pendatanganan terhadap kesepakatan tersebut. Adapun guna pendatangan ini adalah guna mengesahkan dan mengikat para anggota yang terlibat di dalamnya untuk patuh terhadap perjanjian yang sudah sama-sama dibuat. Yang keenam atau yang terakhir yaitu pengesahan naskah perjanjian. Tahapan akhir sebuah perjanjian adalah pengesahan. Pengesahan ini merupakan perbuatan hukum yang telah diatur secara jelas serta memiliki konsekuensi. Biasanya pengesahan ini bisa berbentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan persetujuan. Berikut fungsi perjanjian internasional. Untuk fungsi perjanjian internasional diantaranya untuk membentuk hukum. Membentuk hukum ini berarti membentuk ketentuan hukum bagi bangsa-bangsa atau masyarakat internasional yang bersifat multilateral dan biasanya terbuka bagi pihak ketiga. Fungsi lainnya ialah membentuk hak dan kewajiban bagi bangsa atau negara yang mengadakan perjanjian saja. Intinya, perjanjian internasional ini berfungsi bagi seluruh bangsa internasional yang mengadakan perjanjian saja demi tercapainya tujuan bersama, dan terdapat fungsi lain. Termasuk diantaranya, yang pertama, untuk memperoleh pengukuhan secara umum dari anggota masyarakat. Yang kedua, bisa dijadikan sebagai sumber hukum internasional. Yang ketiga, bisa dipakai sebagai sarana untuk menjalankan pengembangan kerjasama internasional secara damai. Yang keempat, memudahkan peluang transaksi dan komunikasi antar negara. Selanjutnya, di sini terdapat asas-asas perjanjiannya internasional. Untuk asas-asas perjanjian internasional terdapat beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu perjanjian internasional. Yang pertama ada asas kortesi, yaitu asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan. Untuk yang kedua ada asas paca sunt servanda, yaitu asas yang menanyakan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya. Untuk yang ketiga yaitu ada asas rebus sic stabius, yaitu asas yang dapat digunakan terhadap perubahan mendasar dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian tersebut. Untuk yang keempat, di sini ada asas resiprositas, yaitu asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik di tindakan yang bersifat negatif maupun positif. Untuk yang kelima, di sini ada asas bona fides, yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh itikat baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk yang terakhir yaitu ada asas equality right, yaitu asas yang menyatakan bahwa pihak
yang saling mengadakan hubungan atau perjanjian internasional mempunyai kedudukan. Terus selanjutnya di sini ada manfaat perjanjian internasional. Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat, dan untuk melaksanakan kelangsungan negaranya, tidak jarang Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lainnya. Secara khusus, ada beberapa jenis perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia, namun ada satu bidang yang tidak boleh menjadi ranah perjanjian internasional, yaitu bidang pertahanan, karena Indonesia tidak mau diusik oleh negara lain dikarenakan masalah pertahanannya. Sebenarnya ada berbagai macam manfaat yang bisa didapatkan ketika dua atau lebih negara melakukan perjanjian internasional. Dengan semakin banyaknya perjanjian internasional, maka masing-masing negara akan lebih mudah untuk melakukan komunikasi dan menyertakan frekuensi. Di antara manfaat dari kerjasama internasional sebagai berikut. Untuk yang pertama, yaitu negara-negara akan mempunyai tujuan sama dengan penerapan pola atau sistem yang mulai disesuaikan. Yang kedua, diharapkan dengan semakin banyaknya kerjasama internasional, maka perselisihan dapat diminimalisir. Untuk yang ketiga, di sini ada penyimpangan yang melanggar kesepakatan antar negara dapat segera dikoreksi, dan tindakan lebih lanjut dapat dilakukan secara cepat dan responsif. Untuk yang keempat, yaitu pembentukan kondisi keamanan untuk kedamaian dan ketertiban dunia demi terciptanya kondusivitas di penjuru dunia. Untuk yang kelima, yaitu saling membantu di dalam masyarakat yang masalah krisis ekonomi, sehingga membangkitkan simpati antar negara untuk menanggapi dan membantu masalah ekonomi di negara lain. Berakhirnya perjanjian internasional ini dibentuk demi keberlangsungan hidup dan kerjasama antar bangsa atau negara, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena merupakan kesepakatan dari beberapa pihak. Namun, perjanjian internasional juga bisa dibatalkan melihat beberapa kondisi seperti terjadinya pelanggaran, adanya kecurangan, ada pihak yang merasa dirugikan, dan adanya ancaman dari sebelah pihak. Yang namanya perjanjian pasti sudah memenuhi kesepakatan bersama. Tapi jika salah satu terbukti berbuat curang, berkhianat, atau melanggar kesepakatan yang telah dibuat, maka perjanjian pun akan batal. Berbeda dengan pembatalan perjanjian internasional, yang mana perjanjian berakhir sebelum saatnya berakhirnya perjanjian. Ini terjadi karena memang sudah habis masa kontrak atau memenuhi beberapa kondisi. Untuk sebagai berikut, yaitu yang pertama, habisnya masa perjanjian. Untuk yang kedua, salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian dan disetujui oleh pihak lain. Untuk yang ketiga, yaitu adanya pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Untuk yang keempat, salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian dan disetujui oleh pihak lain. Yang kelima, telah tercapainya tujuan dari perjanjian. Untuk yang terakhir, dan syarat mengakhiri perjanjian sesuai dengan kesepakatan telah terpenuhi. Bentuk perjanjian internasional yang dilakukan antar bangsa maupun antar organisasi internasional ini tidak harus berbentuk tertulis. Dalam perjanjian internasional, ini ada hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Nah, untuk demikianlah informasi mengenai perjanjian internasional. Semoga ulasan pada hari ini memberi manfaat bagi kita semua. A. Kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Terdapat empat unsur diplomatik, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, hubungan antar bangsa. Untuk yang kedua, pertukaran nilai diplomatik. Untuk yang ketiga, status penjabat diplomatik. Untuk yang keempat, kekebalan hukum hak ekstraterial.
Pengertian perwakilan diplomatik, duta besar dan konsul jenderal merupakan dua unsur yang terdapat pada perwakilan suatu negara di negara lain. Hal tersebut adalah instrumen atau sarana yang melaksanakan hubungan internasional yang berkedudukan di negara lain. Perwakilan suatu negara di negara lain dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni perwakilan dalam arti politik sering disebut perwakilan diplomatik, sedangkan perwakilan non-politik sering juga disebut dengan istilah konsuler. Perwakilan diplomatik adalah perwakilan yang berbagai kegiatannya mewakili negara dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau suatu negara dan organisasi internasional. Proses pembukaan serta pengangkatan perwakilan diplomatik di antara kedua negara yang telah menjalin hubungan diplomatik secara garis besar dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut. A. Kedua negara atau kedua belah pihak yang melakukan kegiatan pendahuluan yang diawali dengan melakukan pertukaran informasi mengenai kemungkinan dibukanya perwakilan diplomatik. Kegiatan ini sering dilakukan oleh kepala negara atau departemen luar negeri oleh masing-masing negara. B. Masing-masing kedua belah pihak kemudian mengajukan permohonan mengenai persetujuan agreement untuk menempatkan diplomat atau duta besar atau duta yang telah dicalonkan oleh masing-masing kedua belah pihak. Kegiatan ini sering dilakukan oleh kepala negara. Untuk yang C, setelah mendapat persetujuan oleh negara penerima atau kedua belah pihak untuk saling menempatkan kedua diplomat, maka diplomat tersebut memperoleh surat kepercayaan atau biasa disebut letter of credential dari Departemen Luar Negeri oleh masing-masing kedua belah pihak. Negara yang telah ditandatangani itu oleh kepala negara. Surat kepercayaan tersebut menjelaskan kebenaran identitas calon diplomat yang telah disepakatkan atau yang telah ditempatkan. Untuk yang D, di sini para penerima surat kepercayaan atau para diplomat wajib menemui Direktur Protokol Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan keterangan tentang ketentuan yang harus mereka laksanakan ketika menjalankan tugas. Penyerahan surat kepercayaan oleh diplomat kepada pihak atau negara yang akan menerima surat kepercayaan tersebut kemudian diserahkan langsung kepada kepala negara penerima. Adapun surat kepercayaan kuasa usaha yang diberikan kepada Menteri Luar Negeri oleh negara penerima. Dalam suatu upacara penyerahan surat kepercayaan tersebut, seorang diplomat harus menyampaikan pidato di hadapan seluruh peserta dan kepala negara. Isi pidato tersebut harus sudah diketahui oleh Menteri Luar Negeri negara penerima. Tujuan diadakannya suatu perwakilan di negara lain adalah sebagai berikut. 1. Memelihara kepentingan negaranya terhadap negara lain, sehingga jika terjadi suatu konflik, perwakilan tersebut bisa mengambil langkah untuk menyelesaikannya. Untuk yang kedua, melindungi seluruh warga negara Indonesia atau negara sendiri yang sedang bertempat tinggal di negara penerima. Tugas serta fungsi dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia. Yang pertama, di sini ada representasi. Representasi adalah selain untuk mewakili pemerintah negaranya sendiri, diplomat juga bisa melakukan proses mengadakan penyelidikan dengan pemerintah negara penerima. Diplomat juga mewakili kebijaksanaan politik. Untuk yang kedua, yaitu negosiasi, adalah mengadakan proses perundingan atau pembicaraan baik dengan negara tempat diplomat tersebut diakreditasikan maupun dengan negara lain. Yang ketiga, observasi, ialah menelaah dengan teliti setiap peristiwa atau kejadian di negara penerima yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingan negaranya.
Untuk yang keempat yaitu proteksi, adalah melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingan warga negaranya yang sedang berada di luar negeri. Contohnya, seorang diplomat bisa mendatangani suatu perjanjian, meratifikasi dokumen, mengumumkan pernyataan, serta lain-lain. Seorang diplomat bisa juga berfungsi sebagai perwakilan politik. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, seorang diplomat bisa menjadi alat penghubung timbal balik antara kepentingan negaranya dengan kepentingan negara penerima. Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961, disebutkan bahwa fungsi perwakilan diplomatik adalah sebagai berikut. Memiliki kepentingan negara pengirim di negara penerima. Yang kedua, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negara di negara penerima di dalam batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Yang ketiga, mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. Berkaitan dengan hal di atas, bangsa Indonesia penempatan perwakilan diplomatik di negara lain berfungsi sebagai sarana sebagai berikut. 1. Mewakili negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada suatu organisasi internasional. Yang kedua, melindungi kepentingan nasional dan seluruh warga negara Indonesia di negara penerima. Untuk yang ketiga, melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan. Perangkat perwakilan diplomatik Republik Indonesia. Secara umum, seluruh negara yang membuka perwakilan diplomatik di negara lain memiliki perangkat perwakilan diplomatik. Unsur dan perangkat perwakilan diplomatik Indonesia terdiri dari lembaga sebagai berikut. A. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. B. Kuasa usaha. C. Atase Republik Indonesia. Berikut atase dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada atase pertahanan, yang kedua ada atase teknis. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.